Kisah dimulai di kota Yuzhou pada masa dinasti Tang. Kota ini merupakan pusat perdagangan, namun juga tempat di mana kejahatan dan kekacauan berkuasa. Cheng Xiazi, seorang pendekar pedang buta yang menjadi legenda, kini hidup sebagai pemburu hadiah. Ia terkenal karena kemampuannya yang luar biasa meski tidak memiliki penglihatan. Suatu hari ia menerima misi menangkap 5 buronan yang bersembunyi di sebuah rumah perjudian. Dengan keahlian mendengarkan yang tajam, Cheng memasuki tempat tersebut tanpa ragu. Di tengah suasana gaduh para penjudi, ia dengan cepat menemukan targetnya. Tanpa memberikan mereka kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu, Cheng mengeluarkan jurus pedangnya yang mematikan. Satu persatu buronan tersebut dikalahkan dengan teknik yang sangat presisi. Pertarungan ini tidak hanya menegaskan keahlian Cheng, tetapi juga memberikan gambaran tentang siapa dirinya. Meski tidak memiliki penglihatan, Cheng mampu membaca gerakan musuh melalui suara dan perubahan aliran udara di sekitarnya. Bagi lawannya, ia adalah ancaman yang tidak dapat dihindari. Namun, di balik keberanian dan ketangkasannya, Cheng memiliki impian sederhana, pensiun dan hidup damai di kampung halamannya, Chang'an. Namun, perjalanan untuk mengumpulkan cukup uang bukanlah hal mudah. Setiap langkahnya penuh dengan bahaya, dan setiap misi mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Cheng sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kekerasan, namun dunia di sekitarnya tidak memberikan banyak pilihan. Misi ini, seperti banyak misi lainnya, hanyalah bagian dari rutinitas Cheng. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya di Yuzhou kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Disinilah kisah besar dimulai ketika ia bertemu dengan Dang Xiaoyu, seorang anak yatim piatu yang membutuhkan pertolongannya. Di sudut lain kota Yuzhou, Zhang Xiaoyu hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan bersama adik laki-lakinya, Xiao Cao. Mereka adalah anak yatim piatu yang kehilangan keluarganya akibat perang. Hidup di jalanan, mereka mengandalkan kecerdikan dan keberanian untuk bertahan. Mencuri makanan dari pasar adalah satu-satunya cara mereka mengisi perut. Namun, nasib mereka berubah drastis ketika terjadi insiden di tengah pasar. Pasukan Li Julang, seorang pejabat militer yang terkenal kejam, sedang mencari pemberontak yang bersembunyi di antara penduduk. Li yang dikenal karena kekejamannya tidak ragu membunuh siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, bahkan mereka yang tidak bersalah. Dalam kekacauan tersebut, Xiaoyu dan Xiao Cao tanpa sengaja terjebak di tengah pertempuran. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Xiao Cao tertangkap oleh salah satu prajurit Li. Xiaoyu yang panik berusaha menyelamatkan adiknya, namun ia terlalu kecil dan lemah untuk melawan. Di depan matanya, Xiao Cao dibunuh dengan kejam, meninggalkan luka mendalam di hati Xiaoyu. Xiaoyu berhasil melarikan diri, namun hidupnya kini dipenuhi dengan kesedihan dan dendam. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi adiknya. Dalam perjalanan melarikan diri, ia hanya membawa tekad satu hal, membalas dendam atas kematian Xiao Cao dan menghancurkan Li Julang. Perjalanan Xiaoyu penuh dengan bahaya. Tanpa tempat berlindung dan makanan, ia hampir menyerah. Namun, keinginannya untuk membalas dendam memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang memegang pedang, seseorang yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya, Cheng Xiazi. Pertemuan antara Cheng Xiazi dan Zhang Xiaoyu terjadi secara tidak sengaja di sebuah jalan yang sepi. Cheng yang sedang beristirahat di bawah pohon mendengar suara langkah kecil yang ragu-ragu mendekat. Xiaoyu yang penuh ketakutan meminta bantuan. Awalnya Cheng tidak tertarik untuk membantu gadis kecil ini. Baginya, dunia penuh dengan masalah dan ia tidak ingin menambah beban hidupnya. Namun, setelah mendengar cerita Xiaoyu, Cheng mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat tekad kuat dalam diri gadis kecil itu, sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalunya.
Meski enggan, Cheng akhirnya setuju untuk melindungi Xiaoyu dengan satu syarat. Gadis itu harus belajar untuk menjaga dirinya sendiri. Cheng mulai melatih Xiaoyu dalam seni bela diri. Ia mengajarkan cara mendengarkan lingkungan sekitar, cara membaca gerakan lawan, dan cara mengendalikan emosi. Meski pelatihan itu keras, Xiaoyu tidak menyerah. Ia menyerap setiap pelajaran dengan tekad untuk menjadi lebih kuat. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang. Cheng mulai melihat Xiaoyu sebagai seorang murid, bahkan seperti anak yang tidak pernah dimilikinya. Di sisi lain, Xiaoyu melihat Cheng sebagai figur ayah yang memberikan rasa aman dan harapan. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka saling melengkapi. Namun, hubungan mereka tidak hanya tentang pelatihan dan perlindungan. Cheng juga mencoba mengajarkan Xiaoyu tentang bahaya dendam. Ia tahu bahwa dendam bisa menggerogoti jiwa seseorang dan ia tidak ingin Xiaoyu menjadi korban dari amarahnya sendiri. Setelah beberapa minggu bersama, Xiaoyu mulai menguasai teknik-teknik bela diri yang diajarkan oleh Cheng. Namun, di balik latihan keras itu, dendam Xiaoyu terhadap Li Julang tidak pernah padam. Suatu malam di depan api unggun, Xiaoyu akhirnya mengungkapkan rencananya kepada Cheng. Ia ingin membalas dendam atas kematian adiknya dan menghancurkan Li beserta kerajaan kecilnya. Awalnya Cheng menolak. Ia mencoba meyakinkan Xiaoyu bahwa membalas dendam tidak akan membawa kedamaian. Membunuh seseorang tidak akan menghidupkan kembali adikmu, kata Cheng. Namun, melihat kegigihan dan rasa sakit yang dirasakan Xiaoyu, Cheng menyadari bahwa gadis kecil ini tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Akhirnya, Cheng setuju untuk membantu Xiaoyu, tetapi dengan syarat balas dendam harus dilakukan dengan cermat, bukan dengan emosi. Bersama-sama mereka mulai mengumpulkan informasi tentang Li Julang dan pasukannya. Mereka menemukan bahwa Li menguasai sebuah benteng megah yang dijaga ketat oleh ratusan prajurit. Dalam persiapan serangan, Cheng meningkatkan latihan Xiaoyu. Ia tidak hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi juga strategi dan taktik perang. Xiaoyu belajar cara menyusup, memanfaatkan kelemahan lawan, dan mengendalikan rasa takutnya. Dalam proses ini, Xiaoyu menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, membuat Cheng bangga akan kemajuan muridnya. Di sisi lain, Cheng juga harus menghadapi pergulatan batinnya. Ia tidak ingin membenarkan balas dendam, tetapi ia juga tahu bahwa membantu Xiaoyu adalah satu-satunya cara untuk memastikan gadis itu tidak kehilangan dirinya dalam proses ini. Misi ini menjadi ujian bagi mereka berdua, baik secara fisik maupun emosional. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Cheng dan Xiaoyu menyusup ke benteng Li Julang di tengah malam. Namun perjalanan menuju Li tidaklah mudah. Mereka menghadapi beberapa prajurit terlatih yang menjadi penghalang utama.
Cheng menunjukkan keahliannya yang legendaris. Meski buta, ia mampu mengalahkan musuh dengan presisi yang luar biasa. Cheng menghadapi Li Julang dalam duel terakhir yang epik. Li yang dikenal sebagai petarung tangguh memberikan perlawanan sengit. Namun, Cheng dengan pengalaman dan keahliannya berhasil mengalahkannya. Dengan runtuhnya rezim Li, warga Yuzhou terbebas dari tiraninya. Cheng dan Xiao Yu meninggalkan benteng, menyaksikan matahari terbit yang melambangkan awal baru. Setelah kemenangan mereka, Xiao Yu merasa bahwa dendamnya telah terbalaskan. Namun, ia juga menyadari bahwa rasa kehilangan terhadap adiknya tidak hilang. Cheng menghiburnya, mengatakan bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang bisa kita ciptakan. Cheng yang awalnya ingin pensiun menyadari bahwa perjalanan ini telah memberinya tujuan baru. Ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagai mentor bagi Xiao Yu, membantu gadis itu menemukan makna baru dalam hidupnya. Mereka berdua memulai perjalanan menuju Chang'an, tidak sebagai pemburu hadiah atau pendekar, tetapi sebagai dua jiwa yang saling mendukung dalam mencari kedamaian. Di akhir cerita, Xiao Yu terlihat lebih dewasa dan penuh harapan. Meski masa lalunya penuh dengan luka, ia memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa membiarkan dendam menguasai dirinya. Cheng, di sisi lain, menemukan kedamaian dalam perannya sebagai pelindung dan mentor. Eye for an Eye 2 adalah kisah yang menyentuh hati tentang kehilangan, balas dendam, dan penyembuhan. Melalui karakter Cheng dan Xiao Yu, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang mengalahkan rasa sakit dalam diri kita sendiri. Apakah film ini berhasil menyentuh hatimu? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Next.